Selamat datang di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Jumpa lagi di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Bersama saya ada Cita Arunika Risyudianti sebagai host. Di sini kita akan mendiskusikan informasi kesehatan ataupun tips kesehatan yang lainnya. Nah, di sini tidak sendirian ya. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mbak Faza. Apa kabar Mbak Faza? Alhamdulillah sehat Mbak Cita. Alhamdulillah Mbak Cita? Sehat juga Mbak. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya mungkin saya akan membacakan ya CV dari narasumber kita pada kali ini. Mbak Faza ini merupakan lahir di Bantul tanggal 31 Januari tahun 1997 dan beliau merupakan lulusan dari D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2019 ya Mbak ya. Dan dilanjut di profesi kebidanan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga tahun 2021. Luar biasa sekali ya Sobat Mas Kenji semuanya. Nah, Mbak Faza ini di Puskesmas Kemeranjen 1 menjabat sebagai Bidan Puskesmas dan juga Bidan Pembina Wilayah Desa Karangjati ya Mbak ya. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Faza di sini kita akan mendiskusikan informasi kesehatan yang sedang hangat nih Mbak. Kayaknya di masyarakat juga sudah mulai ada desas-desus ya, baik diinformasikan di televisi ataupun di media sosial itu ada bahasan tentang BIAN ya Mbak. BIAN ini tapi kayaknya juga Sobat Mas Kenji itu masih banyak yang belum paham apa sih itu BIAN dan kenapa sih harus ada BIAN. Nah, mungkin pertanyaan pertama ya Mbak, bisa dijelaskan dulu apa itu BIAN seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya ya Mbak Cita. Sebelumnya untuk sahabat Mas Kenji, ini saya sapa dulu ya, gimana kabarnya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya Mbak Cita tentang BIAN, yang tentunya ini BIAN dari Kementerian Kesehatan ya Mbak Cita, bukan Mas BIAN yang itu yang baru booming sekarang. Kalau BIAN yang sekarang BIAN yang sekarang adalah BIAN dari Kementerian Kesehatan, di mana kepanjangannya adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional, di mana program ini ada yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak Bapak Ibu semuanya, yakni terkait untuk BIAN kejar ataupun nanti untuk melengkapi imunisasi putra-putri Bapak Ibu semuanya yang mungkin kemarin belum lengkap, dan juga BIAN MR. Ini nanti adalah tambahan imunisasi measles rubella untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Begitu Mbak Cita. Nah, BIAN ini sebenarnya diselenggarakannya itu mulai bulan apa Mbak? Kayaknya sekarang sudah sangat gencar nih informasi tentang BIAN disuarakan di tadi ada media sosial ataupun televisi Mbak. Oke, baik. Untuk BIAN sendiri Mbak Cita sudah dimulai di bulan Juni Mbak Cita. Di bulan Juni itu diawali dengan BIAN kejar namanya Mbak Cita. Lalu bulan imunisasi anak nasional sendiri atau BIAN MR itu akan dimulai di bulan Agustus tahun 2022 ataupun di bulan ini ya Mbak Cita. Ya, jadi 2 bulan yang lalu itu sebagai sebagai program untuk pemberian imunisasi yang mungkin kemarin kurang yang mungkin kemarin belum lengkap, itu akan dilengkapi di bulan Juni dan Juli. Lalu nanti untuk di bulan Agustus ataupun BIAN MR itu nanti diselenggarakan di bulan Agustus, yakni tambahan terkait imunisasi campak dan rubella begitu. Perlu dicatat nih Sobat Mas Kenji, bagi sobat semuanya yang punya anak balita ya. Pelaksanaan BIAN ini sudah diawali dulu bulan Juni sampai dengan Juli untuk melengkapi imunisasi kejarnya. Dan untuk bulan Agustus ini itu untuk yang MR bayi ya Mbak ya. Nah, kenapa sih ada program BIAN ini? Nah, itu bisa dijelaskan Mbak. Oke, baik. Program BIAN sendiri itu didasarkan oleh Kemenkes
dari survei ya yang dibuktikan dari kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID menyerang semua ataupun seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, di mana ini membuat cakupan imunisasi yang ada di Indonesia itu turun Mbak Cita ya, karena kita ketahui bersama mungkin yang lalu-lalu itu terbatas pertemuan-pertemuannya sehingga membuat anak-anak Bapak Ibu semuanya menjadi tidak lengkap imunisasinya, sehingga ini akan dilaksanakan program BIAN untuk mengejar semua imunisasi yang mungkin belum lengkap diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Sekaligus juga karena ada laporan terjadinya penyakit ataupun kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang terjadi pada anak itu banyak Mbak Cita. Jadi Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menyelenggarakan BIAN sehingga nanti harapannya cakupan imunisasi bisa meningkat, dan juga nanti harapannya penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi nanti bisa tercover dengan adanya BIAN begitu. Ya, berarti memang selain untuk MR juga untuk mengejar adanya, misal dulu masih pandemi ya Mbak ya, jadi belum mendapatkan imunisasi pada usia yang terlewatkan seperti itu ya Mbak betul, ya. Mbak Cita, Nah, kenapa sih Mbak anak harus mendapatkan imunisasi, dan apakah berbahaya jika misalkan kan ada rentetan imunisasi per usia gitu ya Mbak ya. Kalau ada salah satu saja yang terlewat itu apa bisa membahayakan anak seperti itu Mbak? Oke, baik. Jadi untuk imunisasi sendiri ini termasuk pemberian kekebalan ya untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya, di mana harapannya nanti ketika putra-putri Bapak Ibu semuanya mendapatkan imunisasi lengkap, harapannya kekebalan tubuh juga terbentuk, antibodinya terbentuk sehingga nanti anaknya sehat begitu. Dan harapannya kalau putra-putri Bapak Ibu semuanya mungkin kemarin ada yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan kurang begitu, nanti harapannya bisa diberikan imunisasi tambahan begitu, supaya nanti putra-putri Bapak Ibu semuanya tidak rentan terkena penyakit seperti campak, rubella dan difteri begitu. Ya, berarti memang imunisasi ini sebagai bentuk pencegahan ya Mbak ya, pencegahan terhadap tadi penyakit yang memang sebenarnya bisa dilakukan imunisasi seperti bisa itu. Tekan ataupun bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, untuk usia berapa saja nih Mbak yang bisa mendapatkan imunisasi pada saat kegiatan BIAN besok ini Mbak? Oke, baik. Untuk imunisasi sendiri, untuk BIAN sendiri ini sasarannya adalah anak usia 9 bulan sampai 59 bulan Mbak Cita. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang punya putra-putri usia 9 sampai 59 bulan nanti mungkin sudah termasuk ya dalam sasaran puskesmas, nanti akan diberikan imunisasi tambahan MR begitu Mbak Cita. Berarti dicatat ya Sobat Mas Kenji, usia 9 sampai 59 bulan. Ya, yang bisa mendapatkan imunisasi di kegiatan BIAN besok. Nah, kegiatan BIAN ini besok dilaksanakan di mana saja Mbak? Oke. Untuk BIAN sendiri ini akan diselenggarakan di Posyandu, lalu juga akan diselenggarakan di puskesmas. Selain itu juga akan diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah gitu Mbak Cita. Berarti memang di Posyandu bisa ya Mbak, bisa dapatkan ya. Kadang kan Sobat Mas Kenji kadang jauh untuk ke puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan. Nah, bisa nih Sobat Mas Kenji membawa balitanya yang usia 9 sampai 59 bulan ke Posyandu terdekat untuk mendapatkan imunisasi BIAN. Mulai bulan Agustus ini dan Juli dulu yang untuk mengejar yang belum imunisasi yang belum terlaksanakan seperti itu ya Mbak. Nah, imunisasi apa saja Mbak yang besok diberikan saat BIAN ini Mbak? Oke, baik untuk BIAN sendiri ya, karena BIAN itu terdapat 2 program ya Mbak Cita, BIAN Kejar dan juga BIAN MR. Kalau BIAN Kejar kemarin itu diberikan imunisasi untuk anak yakni untuk OPV, IPV, DPT atau pentabio dan juga MR.
Lalu untuk Bian MR sendiri ada pemberian imunisasi measles rubella atau MR begitu Mbak Cita. Oh, iya. Nah, di masyarakat juga nih Mbak Faza, banyak sekali yang orang tua itu takut untuk membawakan bayi ataupun balitanya itu untuk mendapatkan imunisasi. Nah, karena mungkin ada beberapa pengalaman yang setelah imunisasi ada demam mungkin seperti itu. Nah, bisa dijelaskan apakah memang imunisasi itu aman atau tidak sih sebenarnya Mbak? Oke, baik. Untuk imunisasi sendiri ya Sobat Mas Kenji, karena tentunya sudah melalui penelitian ya oleh peneliti-peneliti hebat di dunia dan sesuai dengan rekomendasi WHO di mana imunisasi ini aman untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya, dan juga sudah sesuai dengan rekomendasi Badan POM ya Mbak Cita. Jadi untuk keamanannya jelas terjamin halal dan juga aman untuk diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya, begitu Mbak Cita. Oh iya, berarti aman nih Sobat Mas Kenji ya. Jadi memang sudah melalui berbagai penelitian seperti itu dan sudah ada izin edarnya ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya ada efek samping khusus nggak sih Mbak dari adanya imunisasi ini? Oke, baik. Untuk efek sampingnya sendiri ya Mbak Cita, saya sampaikan mungkin berkali-kali ya, ataupun saya sampaikan di sini bahwa efek samping sendiri itu tergantung dari reaksi tubuh anak masing-masing, begitu Mbak Cita. Jadi tidak semua anak itu nanti akan mengalami efek samping demam Mbak Cita. Jadi tergantung reaksi tubuh masing-masing, di mana biasanya itu memang akan demam. Terus mungkin juga akan merasakan nyeri di bekas suntikan. Nah, itu suatu hal yang wajar dan nanti akan hilang sendiri di hari 2-3 hari setelah penyuntikan, begitu Mbak Cita. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu semuanya mungkin kalau terjadi demam setelah imunisasi nanti bisa diberikan paracetamol sesuai dengan dosisnya, dan juga atau mungkin kalau putra-putri Bapak Ibu semuanya merasakan nyeri di area bekas suntikan bisa di peringan nanti dengan dikompres air hangat, begitu Mbak Cita. Ya, tapi nanti ya itu tergantung reaksi tubuh masing-masing ya. Apabila nanti misalkan, tapi ini tidak diharapkan ya Mbak Cita. Betul. Ada efek samping berat, nanti monggo bisa Bapak Ibu bisa lapor ke petugas imunisasi ya, yang memberikan imunisasi putra-putri Bapak Ibu, nanti bisa dilaporkan kalau ada efek samping yang berat, ataupun nanti bisa bawa ke fasilitas kesehatan terdekat supaya nanti bisa mendapatkan penanganan yang tepat, begitu Mbak Cita. Oh iya, berarti memang untuk efek samping itu tergantung pada masing-masing respon tubuhnya ya Mbak. Tapi jangan takut ya Mbak, jangan membuat hal ini membuat ibu-ibu semuanya pun ataupun orang-orang tua semuanya itu jadi takut untuk membawakan anaknya untuk mendapatkan imunisasi seperti itu. Nah, apakah ya Mbak, misalkan ini anak sudah mendapatkan 2 dosis MR ya Mbak ya. Nah, untuk Bian ini apakah masih perlu MR lagi seperti itu Mbak? Oke. Jadi untuk pemberian MR Bian sendiri ini adalah misalkan ya mungkin Bapak Ibu semua sudah perso ataupun sudah tahu ya, ketika anak usia 9 bulan sudah mendapatkan MR, lalu usia 18 bulan ke atas sudah juga mendapatkan MR, apakah wajib disuntik kembali? Nah, saya sampaikan di sini bahwa tanpa terkecuali yang sudah mendapatkan 2 dosis MR di usia 9 bulan dan juga 18 bulan itu akan menjadi sasaran lagi Mbak Cita. Jadi akan diberikan tambahan MR lagi di bulan Agustus ini, begitu Mbak Cita. Berarti tetap mendapatkan ya Mbak ya, walaupun sudah dapat 2 dosis. Jadi untuk orang tua dimanapun Anda berada ya, walaupun anaknya sudah mendapatkan MR 2 kali, tetap besok untuk Bian ini dibawa ke posyandu seperti itu ya Mbak. Nah, misalkan nih balita kita sedang mengalami demam ya Mbak ya. Nah, apakah tetap mendapatkan imunisasi untuk Bian besok ini walaupun anak sedang demam Mbak? Kadang kan mungkin orang tua juga panik ya Mbak, kalau misalkan lagi demam nanti kok dikasih imunisasi nanti jadi tambah demam, misal seperti itu ya Mbak. Bisa dijelaskan Mbak? Iya, mungkin akan ada ya mungkin, tapi ya kita harapannya ketika jadwal imunisasi yang sudah diberikan itu anak posisi sehat. Tapi jika
sudah dijadwalkan di tanggal ini, tapi kok anak dalam kondisi demam, batuk, pilek, itu Bapak Ibu bisa menunda pemberian imunisasi MR ini. Nanti silahkan koordinasi ataupun melaporkan dengan petugas imunisasi yang ada di posyandu ya, atau di puskesmas. Nanti bisa disampaikan supaya nanti bisa dicatat ketika nanti pada saat jadwal seharusnya diberikan imunisasi tersebut harusnya ditunda, sehingga nanti kalau sudah tercatat, harapannya ketika anak sudah sehat, nanti akan dijadwalkan kembali oleh petugasnya supaya anak tetap mendapatkan imunisasi MR ini, Mbak Cita. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu juga konfirmasi apabila anak sedang demam supaya nanti bisa dijadwalkan ulang untuk pemberian imunisasinya, begitu. Berarti tetap harus lapor ya, Mbak ya. Berarti ini Sobat Mas Kenji ya, jika misalkan besok pas jadwal Bian itu kok ternyata sedang demam, jangan diam-diam saja ya, Mbak, begitu ya. Tetap harus melaporkan diri kepada petugas pelaksana Bian di masing-masing desa seperti itu. Kalau enggak ke puskesmas bisa ya, Mbak ya, untuk ditulis siapa namanya, identitasnya seperti itu mungkin. Nah, bisa untuk dilakukan penjadwalan ulang. Gitu. Nah, Mbak, misalkan nih beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu baru saja mendapatkan imunisasi. Nah, adakah ketentuan khusus jarak misal berapa minggu setelah imunisasi untuk bisa dilakukan imunisasi Bian besok, Mbak, atau MR besok? Baik. Untuk jarak sendiri ya, Mbak Cita, misalkan bulan lalu sudah dapat imunisasi nih, kok bulan selanjutnya, bulan Agustus ini sudah harus dapat imunisasi lagi. Jaraknya harus berapa? Jadi minimal jaraknya adalah 4 minggu dari imunisasi sebelumnya. Begitu, dicatat ya. 4 minggu dari imunisasi sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin Mbak bisa dijelaskan kapan saja jadwal pelaksanaan kegiatan Bian di masing-masing desa, Mbak? Oke, baik. Di sini juga saya akan menyampaikan informasi ya. Nanti mungkin Sobat Mas Kenji bisa diperhatikan khusus untuk jadwal-jadwalnya, karena ini akan saya sampaikan jadwal khusus di desa wilayah kerja Puskesmas Kemeranjen 1, begitu ya, Mbak Cita. Nanti karena di wilayah kerja Puskesmas Kemeranjen 1 ini ada 8 desa, tentunya akan ada 8 jadwal pemberian imunisasi Bian di pos masing-masing desa, begitu ya, Mbak Cita. Yang pertama ini akan diawali di Desa Karanggintung, Mbak Cita, akan dilaksanakan di 8 Agustus. Itu untuk Desa Karanggintung. Lalu untuk tanggal 10 Agustus itu untuk Desa Sibrama. Lalu untuk 15 Agustus itu untuk Desa Karangsalam. Lalu untuk 16 Agustus sendiri adalah Desa Sibalung. Untuk 18 Agustus untuk Desa Kedungpring, Mbak Cita. Lalu untuk 20 Agustus itu Desa Karangjati. Lalu untuk 23 Agustus itu nanti akan dilaksanakan di Desa Petarangan. Dan yang terakhir dilaksanakan di 26 Agustus untuk Desa Kecila. Tapi nanti selain di 8 desa itu, Mbak Cita, di Puskesmas juga akan menyelenggarakan juga. Ini mungkin nanti juga akan ada sasaran yang datang di Puskesmas. Kalaupun nanti ada sasaran yang ataupun anak Bapak Ibu yang berhalangan hadir ya di pos desa masing-masing dan menghendaki datang di Puskesmas, monggo nanti di Puskesmas akan dijadwalkan di Selasa minggu terakhir, Bapak Ibu semuanya. Untuk di Puskesmas Kemeranjen 1 sendiri, pelayanan imunisasi Bian akan ada di Selasa terakhir di bulan Agustus, yakni tanggal 30 Agustus ya, Bapak Ibu semuanya dicatat, monggo. Di 30 Agustus tahun 2022 itu akan dilaksanakan Bian di Puskesmas Kemeranjen 1 selain di 8 desa yang sudah terjadwal, begitu. Berarti dari 8 desa itu misal pada tanggal yang tadi sudah disebutkan kok tidak bisa hadir, bisa melakukan imunisasi di Puskesmas di tanggal 30 atau hari Selasa di minggu terakhir bulan Agustus, seperti itu ya, Mbak ya. Benar, Mbak Cita. Nah, mungkin sudah banyak sekali ya Sobat Mas Kenji yang sudah kita dapatkan informasinya dari Mbak Faza ini tentang Bian. Ada pesan-pesan Mbak untuk Sobat Mas Kenji semuanya ataupun Bapak Ibu orang tua di luar sana tentang
Bian ini untuk anaknya, begitu Mas, silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Cita. Jadi untuk program Bian sendiri ya Mbak Cita, ini adalah salah satu program terbaik Kementerian Kesehatan Mbak Cita. Jadi ini termasuk salah satu pilar dari beberapa pilar yang sudah disampaikan oleh Pak Menkes ya Mbak Cita, yakni pilar pertama dan juga pilar ke-6 Mbak Cita. Jadi pilar pertama itu terkait sistem layanan kesehatan primer, yakni terkait pelayanan promotif preventif, dan juga yang ke-6 adalah transformasi kesehatan atau terkait transformasi sistem kesehatan begitu. Nah, nanti harapannya ketika Bapak Ibu semuanya memberikan ataupun mengantar putra-putrinya untuk mendapatkan imunisasi, ini harapannya kekebalan putra-putri Bapak Ibu semuanya bisa terbentuk, karena ini juga kaitannya erat dengan tumbuh kembang putra-putri Bapak Ibu semuanya begitu nggih, karena akan meningkatkan ataupun menyumbang tumbuh kembang yang sehat untuk generasi emas tahun 2045, dan juga harapannya ketika putra-putri Bapak Ibu semuanya dalam usia produktif, itu harapannya produktivitas di usia kerja bisa maksimal begitu. Jadi nanti ketika putra-putri Bapak Ibu semuanya di usia produktif bisa bekerja secara maksimal tanpa ada kendala, tanpa ada sakit-sakit begitu ya Mbak Cita, karena sudah tertib melakukan imunisasi sesuai dengan program pemerintah. Jadi harapannya nanti di usia kerja bisa lebih optimal begitu Mbak Cita. Iya, ternyata memang luar biasa sekali manfaat dari adanya imunisasi ini ya Mbak. Jadi untuk orang tua yang ada di rumah, Sobat Mas Kenji semuanya, jangan takut untuk membawakan balitanya datang ke posyandu ataupun ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi seperti itu ya. Betul. Karena memang dampaknya itu jangka panjang ya Mbak ya. Betul. Tidak hanya serta-merta mencegah penyakit saja, tapi memang dari adanya penyakit itu berdampak pada produktivitas juga. Jadi jangan takut untuk orang tua semuanya di rumah ya, untuk membawakan balitanya ke imunisasi, mendapatkan imunisasi seperti itu ya. Betul. Ya, ada tambahan informasi Mbak dari Mbak Faza? Mungkin sudah cukup Mbak. Monggo nanti Bapak Ibu silahkan disukseskan ya acara Bian ini dari Kementerian Kesehatan. Karena mungkin putra-putrinya sudah menjadi sasaran untuk pemberian imunisasi MR, nanti monggo bisa diantarkan untuk mendapatkan imunisasi MR ini di bulan Agustus sesuai dengan jadwal, ataupun nanti kalau untuk tempat-tempatnya ya di desa, pelaksanaan di desa nanti bisa menghubungi bidan desa ataupun petugas imunisasi di Puskesmas Kementerian 1 supaya nanti bisa tahu lebih detailnya begitu ya Mbak Cita. Monggo bisa disukseskan untuk Bian ini, karena kita bisa sukses juga dengan aktifnya Bapak Ibu semuanya, partisipasi semuanya demi suksesnya program Bian ini begitu Mbak Cita. Sekali ya. Nah itu luar biasa sekali ya Sobat Mas Kenji, informasi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa datang ke posyandu terdekat untuk membawakan anaknya mendapatkan imunisasi sesuai jadwal-jadwal tadi ya Mbak ya. Betul. Nah mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan ya Mbak Faza. Terima kasih atas kehadiran untuk narasumber kita kali ini. Sama-sama, terima kasih juga untuk Sobat Mas Kenji semuanya yang sudah mengikuti podcast episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga tetap follow media sosial kita, ada di Facebook, YouTube ataupun Instagram. Linknya nanti akan di-share di bagian layar. Dan jangan lupa tadi sukseskan acara Bian ini dimulai di tanggal 8 Agustus di Desa Karanggintung ya Mbak. Nanti untuk jadwalnya bisa lebih detail lagi akan kita informasikan di deskripsi box, dan juga kalau misalkan ada informasi yang Sobat Mas Kenji butuhkan bisa menghubungi ke bidan desa masing-masing ataupun ke petugas pemberi vaksin yang ada di puskesmas seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya kepada Sobat Mas Kenji. Jangan lupa untuk follow tadi.
Dan untuk informasi yang lebih detail ya, Sobat Mas Kenji, mungkin yang lebih update ataupun yang aktif di sosial media bisa dipantau Instagram kami begitu. Nanti untuk informasi detailnya insya Allah akan kami sampaikan di sosial media milik Puskesmas Kelurahan Jen 1 begitu ya Mbak Cita. Begitu ya Sobat Mas Kenji, terima kasih Mbak Faza. Sama-sama, jangan lupa ingat sehat sebelum sakit. Dadah.